Ipar adalah maut. Ini adalah pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini kalau dikaitkan dengan kehidupan nyatanya, memang sama ipar itu harus hati-hati gitu. Ketika kita punya ipar laki-laki, ya itu bukan mahram kita gitu. Tentu kita harus menjaga. Karena banyak terjadi, ya. Buktinya difilmkan kan, ipar itu adalah maut. Karena memang tinggal satu rumah gitu kan. Adik si istrinya ini kebetulan suami kakak perempuannya ini ya secara penghasilan juga mapan gitu kan. Fisik juga tampan gitu. Akhirnya banyak terjadi. Ya walaupun misalkan tidak melihat dari sisi itu, tapi secara manusiawi seorang perempuan itu kan fitrahnya ketika melihat seorang laki-laki yang mapan, tampan gitu kan, itu akan tertarik gitu ya. Begitupun laki-laki gitu, ketika laki-laki itu melihat seorang perempuan cantik dan juga mapan, sama akan tertarik juga gitu. Cuma di sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting tentang ipar adalah maut, karena kalau melihat kehidupan nyatanya bukan hanya dari sisi kita punya ipar laki-laki gitu kan, tapi memang kita juga kadang-kadang dihadapkan dengan ipar perempuan yang sama-sama perempuan gitu. Apalagi misalkan berbeda karakteristik, berbeda kebiasaan, berbeda pemikiran, karena disebabkan oleh misalkan pendidikan. Mungkin kita punya ipar pendidikannya yang SD aja nggak lulus, itu berpengaruh dari sifat dan perilakunya. Apalagi kalau memang sudah dasarnya perilaku dan sifatnya itu memang udah buruk gitu kan, dari sananya sudah kebiasaan gitu. Karena memang ya 90% lah pendidikan itu merubah cara pandang dan cara ucapan kita, terutama pendidikan agama ya gitu. Dia akan berucap baik, akan berpikiran gitu baik juga gitu kan. Ketika mau mengucapkan itu harus berpikir terlebih dahulu gitu, tidak asal mengucapkan gitu. Makanya sangat wajar misalkan ketika dalam kehidupan nyatanya, ketika kita punya ipar yang memang cara ekonomi juga berbeda jauh gitu kan, terus secara pandangan hidup juga berbeda, visi misi juga beda gitu kan, karena disebabkan dari pendidikan tadi, kebiasaan juga, dari perilaku yang buruk juga kan. Karena pendidikan itu kan mau tidak mau ya kita harus menyadari bisa merubah cara pandang dan cara menjalankan kehidupan gitu. Walaupun memang tidak 100% menjadikan manusia itu menjadi berakhlak baik, bermoral yang baik, tidak 100% ya, tapi ya 90% lah gitu. Makanya sangat wajar gitu ketika kita mempunyai ipar yang memang cara ekonomi ya berbeda banget, pemikiran, visi misi, pandangan hidup. Ketika kita mempunyai ipar seperti itu, kita siap-siap saja gitu. Siap-siapnya apa? Kita akan mendapatkan cibiran, kita akan mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak wajar. Misalkan contoh ya, namanya menikah itu kan ya berbeda-beda takdirnya gitu kan. Ada yang memang mendapatkan pasangan hidup yang memang sudah kaya raya gitu kan, sudah mempunyai segala macam lah gitu, misalkan mobil, rumah, motor, semuanya sudah dipunya gitu sebelum menikah gitu kan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang takdir Allahnya ketika menikah baru rezeki itu mengalir deras gitu. Punya pasangan yang memang mendukung untuk itu, misalkan bisa punya kendaraan, bisa punya rumah itu setelah menikah. Tapi ada yang memang ipar itu ya tidak berpendidikan lah gitu, dan moralnya juga buruk, sampai mengucapkan ya hal yang tidak baik gitu, hal-hal yang negatif gitu. Menyangkanya hal itu terjadi disebabkan karena si perempuan ini menikah dengan
si laki-laki itu gitu misalkan. Padahal si laki-laki dan perempuan ini gitu kan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun rumah tangganya itu, sehingga bisa memiliki kendaraan, rumah, karena bisa memanage gitu. Karena kan apapun itu kita sebanyak apapun uangnya, kalau kita tidak bisa memanage ya tentunya juga nggak akan bisa berjalan dengan baik gitu rumah tangga itu ya. Jadi memang manajemennya gitu antara suami dan istri. Ketika istri punya penghasilan, ketika suaminya tidak bisa memanage dengan baik, misalkan yang akan bisa punya kendaraan, punya rumah, atau misalkan ketika seorang suami istri punya penghasilan sama-sama, tapi istrinya tidak bisa memanage keuangan itu dengan baik, tentu ya nggak bisa juga gitu. Ya memang itulah gitu, dalam rumah tangga ada kalanya memang rezeki itu mengalir setelah menikah. Ada juga sebelum menikah belum punya apa-apa, tapi setelah menikah ya mengalir deras gitu rizkinya gitu. Tapi ada juga sebelum menikah udah orang kaya raya gitu si suaminya ini gitu, ngasih mas kawin misalkan 50 gram gitu emas gitu. Bahkan memberikan mobil Alphard gitu misalkan, contohnya ada kan yang kayak gitu ya, sangat masuk akal gitu kalau memang si perempuan ini mendapatkan kenikmatan sebab nikah daripada suami yang kaya raya itu. Tapi kalau misalkan suksesnya itu setelah menikah, ya nggak bisa dikatakan seperti itu, karena seorang istri itu sama suami juga punya peran yang sama-sama gitu. Jadi kadang-kadang kita mendapati ipar yang seperti itu gitu, yang ikut campur urusan rumah tangga orang gitu, yang pengennya bergantung terus sama kita gitu, pengennya ya enak-enak gitu, apa-apa pengennya naik kendaraan roda 4 gitu. Padahal ya sebelumnya pun naik kendaraan roda 2 itu biasa aja gitu. Itulah gitu, kadang-kadang memang seperti itulah kita menemukan sosok ipar yang memang kurang tepat gitu ya, karena sebab dari perilakunya. Makanya yang mengangkat derajat manusia itu adalah dia tidak pernah mau berhenti untuk belajar ilmu agama ya gitu. Karena insya Allah dengan banyak ikut kajian ilmu-ilmu agama gitu kan, semakin paham hukum atau syariat Allah gitu, maka dia akan mengerem semuanya. Oh ini gak baik, oh ini boleh diucapin, oh ini gak boleh gitu. Jadi bukan berarti saya memandang rendah yang tidak lulus SD ya. Banyak juga yang tidak lulus SD, dia fokus menuntut ilmu agamanya di pesantren, akhlaknya baik gitu kan, ucapannya baik gitu. Yang paling wajib itu kan adalah menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu agama itu adalah bisa menuntun kita gitu untuk kebahagiaan dunia akhirat, bisa nuntun ucapan kita, bisa nuntun perilaku kita gitu, bisa mengerem gitu ketika kita mau melakukan perbuatan buruk. Karena perbuatan yang ada di dalam diri kita itu kan ada baik dan buruk gitu kan, ada bisikan baik, ada bisikan buruk juga gitu. Ketika kita mau melakukan perbuatan buruk ya ada rem, disitulah agama menjadi penasehat kita gitu. Jadi ya kadang-kadang ya memang seperti itulah gitu. Maksudnya ipar maut itu bukan hanya kepada laki-laki saja. Kepada laki-laki tentu kita sebagai ipar juga harus menjaga jangan sampai aurat kita terlihat. Dan laki-laki yang iparnya juga ya dia harus menundukkan pandangan, karena kita walaupun adik ya bukan adik kandung, adik ipar gitu. Ya bisa jadi kan istrinya mah lebih buruk gitu misalkan. Ya buruk dalam hal bukan fisik ya, misalkan lebih jorok, tidak ngurus gitu kan. Ternyata ngelihat iparnya suami kakaknya atau melihat iparnya istri adiknya apa istri kakaknya itu lebih bersih, menjaga gitu kan, karena ya memang ilmu tadi yang membuat dia menjaga kebersihan. Kan di dalam fikih juga kan yang pertama dibahas itu kan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya makanya itu perlu seorang perempuan itu menuntut ilmu agama, apalagi seorang laki-laki, karena laki-laki itu apalagi berstatus suami itu berkewajiban untuk mendidik istrinya mengenal Allah gitu, menjalankan syariat Allah halal haramnya gitu ya. Jangan hanya sekedar kagum sama orang yang berilmu saja nih laki-laki, tapi dia sendiri gak mau belajar agama dengan benar gitu.